Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku sangat berandai-andai, aku sangat bermimpi seandainya rumah yang besar ini dipenuhi rijal, laki-laki sekaliber Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'az bin Jabal, Salim Abu Hudzaifah, dan Hudzaifah al-Yaman. Ini artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa mendidik orang sampai kepada taraf amanah ini memerlukan kerja berat, dan waktu terbesar adalah ketika kita memiliki SDM yang amanah. Tentu ini bukan menjadi satu rahasia umum lagi di negeri kita. Bukan kekurangan orang cerdas, orang pintar, profesor doktor banyak, tapi orang-orang amanah itu adalah orang yang susah kita cari, karena amanah tidak akan mungkin lahir terwujud hadir kecuali dengan menggelar 10 hidup akhlak Al-Quran yang tadi saya sebutkan di depan. Dan oleh karena itu sekalian, salah satu sebab disematkan sifat amanah kepada seorang sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah ketika dalam satu kasus perang Badar, di mana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'addu man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum ila akhirih. Kalian tidak akan pernah mendapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkasih sayang sekalipun terhadap bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga-keluarga kalian. Dalam satu tragedi di satu meja kancah perang Badar, tatkala terjadi satu perang yang tidak berimbang, yang kemudian dipisahkan dengan sangat runtut di dalam surat Al-Anfal, maka di sana kaum muslimin berhadapan dengan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Maka saat itulah kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berada di garda terdepan. Saat itulah beliau menyiringkan pasukan musuh dan memacak-macak, membuat pasukan pecah kacau. Dan saat itulah beliau bertemu dengan Abdullah Al-Jarrah yang tidak lain merupakan ayah kandungnya. Beliau berusaha menghindar, namun karena si ayah itu mengejar, maka kemudian terjadilah perang duel antara anak dan bapak. Dan disitulah kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh bapaknya masih kafir dengan beliau. Sebagai manusia, seorang insan itu sedih, tetapi sedih beliau adalah sedih yang terjadi. Kenapa? Karena sedihnya bapaknya mati tatkala dalam kekafiran. Sebagai anak ingin agar suatu saat bapaknya mendapatkan hidayah, tapi dia harus mati di tangannya dengan kekafiran. Itulah sebabnya kemudian Nabi SAW ketika didatangi orang-orang dari Yaman meminta dikirim orang yang amanah, maka Nabi mengambil tangannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian mengatakan, inna likulli ummatin aminah, sesungguhnya setiap umat itu memiliki orang-orang kepercayaan. Wa inna aminu hadhil ummah, dan kepercayaan umat Nabi Muhammad SAW ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu sebelum kita berpanjang lebar tentang masalah amanah ini, kita perlu memahami tentang apa itu makna amanah secara bahasa. Amanah secara bahasa adalah amunah yang amanah, dan artinya bisa dipercaya. Orang yang amanah adalah orang yang bisa dipercaya. Lalu apa secara istilah? Secara istilah banyak sekali definisi-definisi yang bisa kita jabarkan, tapi ada satu definisi yang menarik, yaitu hak yang bersangkutan yang ada pada diri kita, yang harus kita sampaikan dan kita kembalikan kepada ahlinya.
Karena kalau tidak kita sampaikan, maka kita akan terjatuh kepada pengkhianatan, yaitu kita khianat. Lawan daripada amanah adalah khianat. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dia bersabda, ayatul munafiq salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberikan kepercayaan, dia akan berkhianat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran setidak-tidaknya memberikan penjabaran tentang masalah ayat amanah ini. Ayat pertama surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safari wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihan maqbudun fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tu'minu amanatan falyu'addi alladhi tu'minu amanatan. Jika kalian sedang dalam safar, kalian tidak mendapati seorang pencatat. Ayat ini masih dikaitkan dengan masalah ayat utang piutang di ayat yang terpanjang, ayat 282-nya. Dan kalian sudah saling, maka berikanlah ar-rahn, yaitu gadai. Ini syariat gadai ada di ayat Al-Baqarah ayat 283. Sebagai apa? Sebagai membutuh, sebagai pegangan bagi orang yang buta, sehingga tidak perlu lagi dicatat dan tidak perlu lagi disaksikan, karena jaminan itu sekaligus berfungsi sebagai pencatat dan sebagai pemberi saksi. Lalu kapan terjadi? Ketika sudah saling ridho, saling mempercayai antara pihak yang diamanahkan, yang diutang, dan yang berpiutang. Maka orang yang diberikan piutang itu adalah dia wa idza tumina amanatan, dia menyampaikan amanah itu. Dia tidak boleh wala taktum syahadah, dia tidak boleh menyembunyikan persaksian atau menyembunyikan kebenaran. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah surat Ali Imran ayat 161. Ketika Rasulullah SAW dituduh berkhianat atas harta rampasan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa man kana linabiyyin ayyakul wa may yaghdhu ya'ti bima dhalla yawmal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan tidak pantas, tidak mungkin disemakan pengkhianatan itu kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang melakukan khianat, pengkhianatan, nanti akan didatangkan pengkhianatannya itu di hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian Allah akan sempurnakan apa-apa yang dia kerjakan, dan sedikit pun mereka tidak akan dicuali. Bapak Ibu sekalian, pengkhianatan ini luar biasa. Bahkan yang namanya pengkhianatan, kalau bahasa sekarang korupsi, itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Jadi yang pertama, kasus di mana Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, di mana kaum muslimin yang dulu dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mereka sering berpuasa, bahkan Nabi sering mengganjal perutnya dengan batu-batu kerikil karena makan lapar. Tapi setelah penaklukan benteng Khaybar dan 7 benteng, itu makanannya tersimpan di dalamnya untuk 10 tahun. Masya Allah, makanan yang luar biasa berlimpah. Ini satu benteng, 7 benteng, sehingga begitu banyaknya, maka ada salah seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Dia menyembunyikan sebuah mantel harganya tidak seberapa. Ketika dia ditugaskan Nabi untuk menghantarkan atau diutus ke satu tempat, di tengah jalan dia terkena anak panah, maka para sahabat mengatakan dia ahli surga karena dia sedang menjalankan tugas Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan tidak, bahkan dia ahli neraka. Kenapa? Mantel yang dia sembunyikan ketika dalam pembaikan Khaybar itu membuat dia harus terpandang yang neraka. Boleh korupsi di zaman Nabi mantel. Kemudian ada lagi seorang yang sana,
mengambil pernak-pernik hiasan, orang memang hebat luar biasa, yang nilainya tidak lebih dari 2 dirham. Ketika dia terbunuh juga, Nabi juga mengatakan, Nabi tidak mau menyolati. Sholatkan, tapi Nabi tidak mau menyolati. Ternyata karena orang ini mengambil, mencuri, korupsi satu barang yang harganya tidak lebih dari 2 dirham. Dan kemudian yang berikutnya jemaah sekalian adalah korupsi yang bersifat gratifikasi yang dilakukan oleh Abdul ibn Diyan ketika ditugasi untuk mengambil zakat dari Bani Sulaim. Kemudian dia mendapatkan hadiah, lalu kemudian dia dipisahkan, dia datang kepada Nabi, ini untuk negara dan ini untuk. Kenapa? Karena sepanjang saya mengambil memungut zakat itu saya mendapatkan hadiah. Maka Nabi bangkit berdiri, marah dan berkhutbah. Apakah jika kalian duduk-duduk bersama orang tua kalian di rumah tidak bekerja, kalian akan mendapatkan ini dan itu? Tentu tidak. Inilah yang disebut dengan korupsi gratifikasi. Sama sekalian, ternyata perilaku amal seperti ini, pengkhianatan ini banyak terjadi, dan kita mulai evaluasi dari masjid. Mungkin yang paling terasa ketika kita sedang korban. Ketika ada seorang yang diangkat sebagai pemimpin, ada orang yang datang ambil kaki, ambil jempol, ambil apa lagi? Kepala. Itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebuah hiasan tidak lebih dari 2 dirham, itu pun akan menjadi penyebab dia dibakar neraka. Bagaimana kalau dia membawa amanah yang harus disampaikan kepada ahlinya? Karena itu menjadi rumah kita bersama. Dan amanah itu mahal, karena amanah itulah yang layak untuk menjadi pemimpin. Jadi untuk mendidik yang terpenting itu bagaimana melahirkan sifat amanah ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka mimpi Sayyidina Umar itu patut untuk menjadi rumah kita bersama. Jadi untuk sampai bisa memiliki seorang anak yang amanah ini luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat panjang sekali diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas segala kepemimpinannya. Antum memimpin diri antum sendiri, memimpin rumah tangga, istri, memimpin harta dan anak-anaknya, dan seterusnya. Jika setiap kita merasa, makanya sebelum memiliki akhlak amanah yang ke-10-nya ihsan, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapati bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz lampunya dimatikan ketika seseorang datang ditanya urusan negara, urusan pribadi. Kalau urusan negara, lampu ini nyala. Urusan pribadi, lampu ini mati. Ini bukan memanfaatkan urusan karena negara. Jadi betapa Islam itu sangat luar biasa. Maka seandainya Islam itu yang bukan sebuah cerita, tetapi pernah menjadi satu kenyataan di zaman Khulafaur Rasyidin, itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat amanah. Bapak Ibu sekalian, betul karena waktunya sangat singkat dan tidak mungkin untuk kita bisa berpanjang-panjang, supaya kesempatan untuk bisa diskusi. Ada di dalam Islam setidaknya para ulama menyebutkan ada khamsah min anwa'il amanah. Ada 5 di antara macam-macam amanah. Yang kelimanya itu merupakan urutan yang penting secara hierarki. Apa yang pertama? Yang pertama adalah amanah fitrah, amanah keimanan, amanah keislaman, yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada setiap kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladdu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunasiranihi aw yumajisani." Setiap bayi terlahir dalam kondisi fitrah Islam, bertauhid,
maka orang tuanya, lingkungan yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Dan di sini jelas sekalian, ketika seseorang itu ingin mengawali rumah tangganya agar memiliki seorang anak yang tetap terjaga fitrahnya, maka perhatikan kisah yang dijaga oleh seorang budak, tetapi dia punya ketakwaan yang luar biasa. Budak ini dimiliki oleh seorang qadhi dari Maroko, dari Persia, yang dia memiliki budak yang baru. Dia punya seorang anak, anaknya sangat cantik, soleha. Berapa banyak orang besar untuk meminangnya, melamarnya, tapi dia masih dalam kondisi galau. Sampai kemudian dia datang ke kebun yang dijaga oleh seorang Mubarak menjadi dalam riwayat yang Ta'angkur ayat 5 disuruh mendatangkan buah yang manis, tapi sampai 2 kali dia gagal mengadakan buah yang manis. Kenapa kamu tidak bisa mengadakan buah yang manis? Tuhan mengamanahkan saya hanya untuk merawat dan menjaga, bukan untuk mencicipi. Kabur dia. Coba berapa banyak saya kalau disuruh menjaga durian di waktu kecil, tungguin duriannya sampai jatuh. Kalau perlu saya nggak bisa jatuh. Ini Mubarak ini tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang asam. Sampai akhirnya kesempatan ditanyakan ini pemuda luar biasa. Saya punya seorang anak putri, bagaimana saya sembuhkan? Dan ini menjadi awal untuk kita. Apa kata dia? Saya mendapati satu ilmu pemahaman generasi yang terbaik. Apa katanya? Orang-orang jahiliyah kalau menikahkan anak itu pertimbangannya karena faktor nasab, pilihan keturunan. Orang-orang Yahudi kalau menikahkan anak perempuannya karena faktor harta dan kekayaan. Orang-orang Nasrani kalau menikahkan anaknya itu karena faktor kecantikan atau ketampanan. Sedangkan orang Islam adalah menikahkan anaknya karena faktor agama, faktor tidak dididik dan berjaya. Tekankan masalah agama supaya kalian beruntung. Jadi untuk tetap memelihara fitrah, ini yang dijaga adalah bagaimana pasangan itu betul-betul memiliki kekuatan agama. Ini fitrah. Kenapa? Karena tadi pengaruh orang tua yang bisa membuat dia Yahudi, yang bisa membuat dia Nasrani, dan yang bisa membuat dia menjadi najis. Dan tidak berhenti di situ. Ternyata Bapak Ibu sekalian, akhirnya si muslim ini mengambil Mubarak, dinikahkan dengan anak gadisnya. Anak gadis itu beriman luar biasa. Padahal dia seorang budak dari India, kita tidak menarik. Tapi dari pernikahan itulah lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang yang luar biasa amanahnya, ahli hadis, ahli ibadah, mujahid yang sangat luar biasa. Bahkan seringkali dalam mubarazah, dalam perang-perang tanding yang membuat nilai Islam terangkat adalah Abdullah bin Mubarak. Itu dengan kitabnya yang terkenal Akhlak As-Subut yang merangkum tentang akhlak Al-Quran ini luar biasa. Nah, Bapak sekalian, amalan fitrah ini harus dijaga karena ini amalan yang terpenting. Itu sebabnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172, wa idza qadara rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari setiap anak Adam ketika mereka berada di dalam surga di alam arwah. Allah mempertanyakan satu kesaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bapak sekalian, begitu pentingnya amanah fitrah ini sampai jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Itulah sebabnya dalam satu wasiat kita selalu dibacakan surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya fitrah ini amanah harus kita jaga. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah proses pernikahannya harus betul-betul diseleksi karena faktor agama menjadi penentu.
Itulah sebabnya ketika Umar bin Khattab didatangi seorang anak dari bapak yang bapaknya mengeluhkan kenakalan anaknya bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa hak anak? Jangan disalahkan saya terus, apa hak anak? Hak anak adalah engkau mendapatkan rahim terbaik dari seorang wanita yang mulia. Kemudian mendidik, mengajarkan memanah, mengajarkan berenang, mengajarkan menunggang kuda. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak mengajarkan itu semua. Jadi jamaah sekalian, penting bagi kita laki-laki, para wanita yang memiliki anak-anak gadis dalam memperhatikan masalah keberlangsungan amanah fitrah ini. Kemudian kedua, supaya amanah fitrah ini tetap terjaga dan bagus, maka lakukan yang kedua, amanah ilmu. Amanah ilmu yaitu lihat tentang fiddin, agar dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang batil, mana yang sesat, mana yang lurus, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Karena ketika seseorang tidak memahami tentang masalah ilmu ini, maka orang itu akan berjalan dengan ahwa, dengan hawa nafsunya. Maka ilmu itu penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan Al-Quran yang 30 juz itu kecuali diawali dengan iqra. Artinya tidak ada alasan kaum muslimin untuk bodoh, tidak ada alasan kaum muslimin untuk tidak berilmu. Dan itulah sebabnya maka talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, seperti wajibnya kita sholat. Jadi kita duduk di tempat ini untuk senantiasa mubahar, menambah ziyadatul ilmi, menambah ilmu, agar kita tahu tentang hasanah-hasanah Islam. Ini bukan sekedar mau atau tidak, tapi ini harus kita paksakan. Karena ini adalah merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan dengan kita hadir di tempat ini, insya Allah kita akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya baca di dalam muktamar tadi. Jadi agar kita bisa fakih, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, wa may yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan difahamkan atas agama. Faham atas agama sesuatu yang sangat mahal. Maka kita berdoa, Allah faqihni fiddin, fahamkan aku ini dengan agama, ilmu agama, karena sesuatu penting. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita memahami ilmu, maka adalah kita amanah untuk ibadah, amanah untuk senantiasa beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kalau berbicara tentang ibadah, kaitannya adalah ada perintah yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan, mas'atokna, sesuai kesadaran kita, dan ada larangan yang harus kita jauhkan, yang harus kita hindari. Semua perintah Allah kita dapati dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah ibadah, ada larangan atau perintah. Nah, bagaimana dengan kita dengan memiliki ilmu supaya kita tidak beribadah tanpa ilmu? Kan bisa jadi, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi dalam satu kasus-kasus tertentu kita dihadapkan, dipaksa. Misalnya kita dipaksa untuk minum khamar, untuk membunuh, untuk berzina. Pilih yang mana? Minum khamar, dipaksa kita nggak ada ya. Pilih yang mana? Paling ngantuk. Enggak semuanya. Dipaksa harus. Enggak semuanya. Dipaksa gimana? Bunuh. Kalau dipaksa, nggak ada pilihan lain. Maka dalam Al-Quran kita akan dapati kisah Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah Uqtulu Yusufa, bunuh Yusuf, atau buang ke tempat yang jauh. Jadi buang ke tempat padang pasir. Jadi satu dibunuh, bahaya, ditaruh padang pasir, lama mati, atau apa? Walbuhu fi ghayatil juga, masukkan ke dalam surga. Ada tiga pilihan. Apa yang dipilih mana? Masuk ke dalam surga. Karena
masuk ke dalam sumur itu merupakan akhafud dzunub, pilihan yang paling kecil. Seperti hari ini sama sekali kaum muslimin itu masjid punya orang Islam sebagai corong umat Islam. Umat Islam ketika dipilih menghadapi pemimpin, memilih pemimpin, yang satu sepakat, yang satu nggak sepakat, bilang tohu, ya misalnya kan begitu. Maka kita umat Islam cepat melihat semua orang-orang yang seperti itu rumahnya dipasang untuk seperti itu. Kita akhafudhurai, gak ada orang yang sempurna, tapi kita memilih yang mudharatnya kecil. Kembali lagi, Sina membunuh, minum yang mana? Sina, disuruh Sina dipaksa, membunuh, minum. Orang nanti kalau belum bisa jam sekarang nanti kayaknya semuanya kena. Iya. Kalau minum itu umul khaba'is, induknya kejahatan, umul maksiat minum. Kalau membunuh itu semua masuk dosa kaba'ir. Kalau berzina nanti jawabannya nanti. Kalau sudah mulai sudah minum ya, sudah sarapan, sudah sholat 4 rakaat. Bapak Ibu sekalian, jadi ini amanah yang ketiga adalah amanah ibadah. Amanah yang harus ditunaikan oleh setiap kita, bahwa dalam ibadah itu ada kaitannya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap dipanggil dengan kalian amal dalam Al-Quran, pasti sesudahnya ada perintah atau ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, perintah untuk menjaga diri dan keluar dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu zina, ada larangan. Jadi ibadah ini adalah merupakan bentuk amanah. Maka sebagai seorang mukmin yakinlah bahwa kita hidup di dunia itu adalah amanah untuk beribadah. Ibadah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah turunkan 120.000 nabi dan rasul seperti yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Dia menukil hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari 120.000, dan Allah menurunkan 104 suhuf dan kitab, yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sid, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa, suhuf Ibrahim wa Musa Ibrahim. Dan dari suhuf-suhuf itulah 100 diringkas menjadi kitab Taurat. Dari Taurat dan suhuf itu diringkas lagi menjadi Zabur, Taurat dan 100 suhuf diringkas menjadi Injil, Zabur, Taurat dan 100 suhuf diringkas menjadi Al-Quran, dan Al-Quran itu diringkas dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi amanah ibadah. Itu sebabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai mensarah kita Madarijus Salikin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai kedua jilid baru perjalanan mendaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim tidak ada hari tanpa ibadah. Saya selalu katakan kalau orang sudah usianya kayak kita, ini sudah tinggal menunggu mati. Ibaratnya sudah bau tanah, jenggotnya saja sudah bukan lagi jenggot tulang jagung, tapi jenggotnya sudah putih semua. Kapas. Jaga sholat sehari semalam minimal, kata para ulama, 40 rakaat minimal. Baca Al-Quran, khatamkan sesering mungkin, catat. Kalau khatam sekali itu minimal. Tapi ada seorang yang ketika mati, anaknya menangis, tidak usah khawatir. Di sudut rumah ini, bapakmu sudah khatam 700 kali. Seperti itu tulis. Di sudut ini, bapakmu sudah khatam sekian kali. Sudah tulis. Karena nanti di surga itu, tingkatan surga yang 100 tingkat itu berdasarkan ayat yang kita baca. Iqra wartaqi, baca dan ayat. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu nanti di
berdasarkan ayat yang kalian baca atau ayat yang kalian hafal. Hafalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Seperti kita itu minimal 100 juz berapa? 5 juz. Harus baca 5 juz. Gak bisa Pak, itu main HP sampai berapa juz. Tangannya gini-gini berdua, hati-hati juga. Sampai tiduran. Al-Quran paksa. Pertama sepaksa. Karena ini ibadah yang luar biasa. Dan para sahabat itu sangat ambisius dalam mengkhatamkan Al-Quran. Karena ini petunjuk. Bagaimana kita tahu mempeng Al-Quran kalau ada cara mengkhatamkan Al-Quran? Ini ada di mana, ini ada di mana. Itu amanah. Kemudian yang keempat adalah amanah dakwah. Jadi setiap muslim yang mukmin dia harus senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu katakan, bumi ini dipenuhi sekarang sekitar 6 miliar. Umat Islam itu masih minoritas 2 miliar. Berarti masih banyak yang ateis, masih banyak yang mereka menyembah berhala. Maka kalau kita lihat bagaimana semangatnya Rasul dan para sahabatnya menjadikan hari-hari mereka sebagai hari untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari untuk mengajak. Dakwah ilallah itu merupakan satu kewajiban yang tak bisa dihindari. Bagi amin wa baik. Dakwah itu bukan hanya tugas para ustaz yang ceramah. Dakwah bukan hanya tugas para guru agama, tapi setiap kita. Karena ketika kita tidak melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ini harus kita lakukan. Rasulullah tidak memberikan satu gambaran, satu ilustrasi. Kalau seseorang yang berada di sebuah kapal, ada yang di atas, ada yang di bawah, maka yang di atas mengambil air muda, yang di bawah kalau mengambil air harus naik ke atas. Tapi yang di bawah tiba-tiba punya inisiatif, kita bebanin saja, supaya kita tidak mengganggu orang lain di atas. Kalau ini kemudian tidak dicegah, maka kapal ini akan terjadi kebocoran dan kemudian tenggelam kepada semua awak-awak kapal akan mati. Itu ada. Itu sebabnya maka tadi dibacakan oleh imam kita di surat Al-Imran ayat 104 dan 110-nya. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidak ada. Dan ini yang melatar belakang Muhammadiyah membuat sebuah amal usaha dakwah yang luar biasa. Mungkin dengan inilah satu-satunya lantang Muhammadiyah baik di organisasi maupun di MUI yang berani mengatakan bahwa ini berbahaya kalau festival Blood Pride yang terjadi di Senayan itu yang akan diadakan tanggal 15 November yang tiketnya 800.000 bermusik bahkan kayak 11 juta sampai 15 juta lain habis. Kalau ini tidak dicegah luar biasa. Kita lihat bagaimana Haidar Nasir, bagaimana Profesor Anwar Abbas tegas. Amal yang penting dan ini perlu kita apa di setiap individu kita. Ketika kita melihat bentuk-bentuk kemungkaran, ketika kita melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan penyimpangan yang luar biasa, LGBT sekarang luar biasa. Ini harus kita cegah, jangan sampai terjadi karena ini membahayakan kita sama sekali. Ini amanah dakwah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah amanatul iman, amanah kepemimpinan. Ini ayat panjang, kisahnya panjang di akhir surat Al-Asr, tapi saya nukilkan di ayat yang ke-72 saja. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah pernah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Wa baina ayyidina wasfaqna, mereka semua enggak lebih. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dia telah menyebutkan dalam tafsirnya dan orang-orang yang menambahkannya bahwasanya langit
dan bumi serta gunung berbicara sama Allah. Wahai Allah, apa konsekuensinya? Ini tawaran. Apa konsekuensinya? Kalau saya menerima amanah itu, kalau kamu menerima itu, maka kalau kamu laksanakan, kamu akan masuk surga. Kalau kamu kenikmatan. Tetapi sebaliknya kalau kamu tidak amanah, kamu khianat, maka kamu akan masuk ke dalam neraka. Karena ini berupa tawaran, bisa ditolak, bukan perintah. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam," perintah, maka harus lakukan. Sujud semua kecuali iblis. Nah ini kalau sebuah tawaran, maka langit, bumi, gunung merasa tidak kuat. Wa hamalal insan, amanah ini dipikul oleh manusia. Dan manusia punya sifat buruk yang membuat dia tidak amanah adalah innahu kana zaluman zalim dan jahil. Zalim dan jahil inilah yang menimpa disebutkan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Jadi selain orang-orang mukmin itu hakikatnya khianat. Ya Pak, perlu dicatat. Selain orang-orang mukmin, hakikatnya khianat. Apa itu munafik? Idharul iman wa islamul kufri, menampakkan keimanan. Jadi kalau dekat-dekat ke masjid, ya, pakai haji, kaki haji, menampakkan keimanan, tapi dia menyembunyikan kafir. Dia bersepakat bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Kemudian orang musyrik baik dari ahli kitab maupun asnam, para penyembah berhala, mereka semua tidak mungkin mereka bisa menegakkan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kamus bagi orang yang ngaji memilih pemimpin yang tidak Islam, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya adalah ya'tal masjid, dia selalu pulang pergi ke masjid. Jadi ciri orang beriman itu adalah idza ra'aitum rajulan ya'tal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau melihat orang itu tugasnya pulang pergi ke masjid, itu iman. Jadi kalau orang sedang ke masjid, insyaallah inna ma yaqulu masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja yang memakmurkan kepada Allah orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat luar biasa, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala wala ghadiru a'dham fadlan." Ketahuilah, awas perhatikan, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pengkhianatan min amiri ammatin, pemimpin yang menyelisihi janji-janji. Imam Nawawi dalam Syarah menyebutkan orang yang berjanji A sampai Z, tetapi dalam janji-janji itu tak satu pun direalisasikan. Dan itulah sebabnya dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jama'a Allah azza wa jalla," nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua manusia, dan ketika dikumpulkan itu al-awwalina wal akhirin, dari orang yang pertama sampai yang akhir, likulli liwa'in, likulli ghadirin liwa'in, dari setiap orang-orang pengkhianat itu yarfa'u, akan disematkan, akan meninggikan bendera pengkhianatan. Hada khodroh fulan ibnu fulan, ini pengkhianatan si fulan bin fulan. Jadi nanti di akhirat akan dikibarkan bendera pengkhianat. Semakin banyak mengkhianati, semakin tinggi bendera. Nauzubillah, itu sudah baru. Fulan bin fulan pengkhianat luar biasa. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, maka amanah ini sesuatu yang sangat penting, dan amanah ini tercetak terlahir karena kita sudah menanamkan 10 induk akhlak. Demikian pada kali seperti pengantar kita, karena waktunya sudah habis. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan ingatan penyegaran kembali khususnya buat saya dan buat kita semuanya. Dan tentu yang salah itu dari saya dan setan, kebenaran dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya kembalikan ke Bapak Ustaz Abdul. Demikian ya Mas Kiran, barangkali ada yang mengomentari, bertanya, bangsa 5 menit, 10 menit, masih ada. Waktu suruh masih ada 5 menit ke depan dari saat tadi. Silakan. Ustaz, saya wakili tentang budak. Zaman perbudakan telah dihapus. Kemudian sebab-sebab adanya perbudakan atau dulu terjadi jual beli budak. Juga peperangan, kemudian orang-orang ditawan bisa dijadikan sebagai budak. Tentang perintah fikihnya misalnya menyalurkan harta kepada budak, membebaskan budak, bahkan sumpah-sumpah dan kaitan menyalahi janji dengan, untuk kondisi zaman sekarang seperti apa sebenarnya? Sebab perintahnya masih ada, hukumnya masih ada. Nah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Mu'min yang dibuka dengan Al-Qaf Al-Mu'min, telah beruntung sukses orang yang beriman itu diantaranya adalah orang-orang yang menjaga farjinya, kecuali para istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki. Apa yang budak? Budak itu terjadi ketika terjadi perang kolosal antara pihak mukmin dan pihak kafir. Maka ketika terjadi perang kolosal itu, secara otomatis di dalam Islam itu memberikan peraturan tidak boleh memerangi wanita, orang tua, anak-anak, ibadah, dan inilah akhlak Islam. Maka para budak itu kemudian, para wanita tawanan itu kemudian dijadikan budak. Kenapa dijadikan budak? Karena pertimbangan fikirnya adalah wanita itu adalah alat untuk memproduksi tentara. Alat untuk memproduksi tentara. Sehingga kalau kita membaca salah satu biografi seorang ulama tafsir terkenal, yaitu Tafsir Jamil Bayan Imam At-Tabari. Kalau istri kita dipatasi berapa? Paling banyak? 4. Beliau budaknya 99. Jadi kalau laki-laki kuat ini kalau terjadi perang kolosal, maka dia akan dan budak itu salah. Nanti budak itu ada perincian-perinciannya. Itu ada kitab yang mudah dan saya kita harus baca. Saya selalu harus baca. Kitab mengajar muslim, panggil itu seorang muslim itu bukan singkat. Itu nanti ada budak termasuk budak mukhadir, budak yang berusaha untuk membebaskan diri. Budak yang kalau budak tuan itu bernada. Jadi kalau budak digauli sama tuannya lahir laki-laki. Nanti kalau tuannya mati, otomatis budak ini akan menjadi merdeka. Tapi kalau lahirnya perempuan, budak lagi. Ketentuan seperti itu, ya. Ketentuan seperti itu. Ya, oleh karena itu maka para wanita ini tidak boleh diserahkan kepada dijual belikan kepada orang kafir kecuali sesama mukmin. Dan karena dulu di Andalusia, Abdurrahman Al-Ghifiti ketika memasuki Andalusia, Spanyol sampai sebentar lagi masuk wilayah Prancis, tapi karena banyaknya ghalimah tadi, jadi memang yang membuat umat Islam ini kalah itu justru bukan karena miskin, karena ghalimah. Kalau sudah banyak ghalimah itu biasanya nanti perang. Kita tadinya rumput-rumput begitu dapat duit itu bahaya. Makanya harus kembalikan kepada ghalimah itu lillahi wa rasul, milik Allah dan milik Rasul. Nah, dulu ketika di Andalusia ada salah seorang ulama Andalusia, Ibnu Hazm. Kalau orang-orang yang mendiam atau orang-orang yang mendiam istrinya, menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya, salah satu di antara kifaratnya adalah membebaskan budak. Salah satu kifarat orang yang berhubungan badan dengan istri di waktu puasa adalah membebaskan budak. Bagi orang-orang Andalusia atau Imam Malik ketika memberikan fatwa kepada Harun al-Rasyid, bagi orang-orang yang melanggar hudud ini, maka ada
Ada yang membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan orang pakai besi sebanyak 6 bulan. Maka kalau orang-orang di Andalusia itu tidak membebaskan budak, ini fatwa daripada Ibnu Hazm. Kenapa? Karena orang Andalusia budaknya banyak. Jadi kalau sudah puasa bakal sehari kasih budak selesai. Besok jangan ada. Tapi disuruh puasa 2 bulan. Waduh, puasa sebulan aja begini, apalagi puasa. Maka tujuan saya daripada kifarat itu untuk membuat efek jerah, ya, supaya tidak berulang lagi. Jadi kapan terjadi perbudakan? Ketika terjadi perang kolosal antara bumi dan kaki. Jadi kalau sekarang tidak ada, karena belum terjadi perang secara kolosal. Tapi Islam datang itu kan untuk membebaskan perbudakan. Jadi budak itu ditiadakan. Islam datang itu. Ya, Islam datang membebaskan perbudakan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mereka diislamkan. Jadi ketika nanti wanita-wanita, laki-laki yang tertawan, dia dimiliki oleh seseorang itu, maka bisa jadi salah satu amalan yang terbesar itu adalah dibebaskan. Makanya Abu Aliyah, ya, di antara ulama Quran Abu Aliyah itu mantan budak, termasuk bahwa tadi juga mantan budak. Jadi budak itu tetap ada. Nanti salah satu amalan terbaiknya adalah dengan membebaskan budak. Seperti istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummu Salamah, yaitu bapaknya Hasan al-Basri, budak dimerdekakan. Allah SWT. Jadi kalau seperti sekarang Palestina dan Israel atau Suriah berkonflik mana, itu belum bisa disebut kolosal atau bagaimana? Andai kan ada tawanan-tawanan seperti itu. Ya, jadi kolosal itu setidak-tidaknya separuh dunia, ya. Itu kan baru sifatnya masih parsial, ya. Misalkan Indonesia sama Singapura masih parsial. Sifatnya sudah umat Islam itu sudah bersifat kolosal dari seluruh dunia, ya. Dan itu sudah front kolosal, terbelah 2 tenda kemunafikan dan tenda keimanan. Yang munafik gabung sama yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada mau nanya tentang ini pribadi ini Ustaz. Misalkan kita jadi DKM ya Ustaz nih. Pada saat mendesain program kan pasti kita setting ideal gitu ya, bikin program banyak nih. Berkaitan dengan kajian yang Antum sampaikan, kalau misalkan DKM itu apa yang dikerjakan juga menjadi objek hisab. Nah, seandainya saya membuat program banyak dengan kondisi tertentu itu nggak bisa kita capai, apakah itu nggak amanah atau khianat atau gimana Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, tentu di dalam Al-Quran itu selalu ayat-ayat ibadah itu dihadirkan menjadi 3. Yang pertama adalah khauf. Khauf dalam rangka membuat kita supaya kaya. Tapi satu sisi juga ada akan ibadah yang kedua, yaitu mahabbah, adanya kecintaan. Dan yang ketiga adanya adanya harapan. Maka ketika terkait dengan masalah kita membuat program, membuat satu keinginan, Al-Quran sudah dahulu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua surah 24 ketika turun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kepunyaan Allah, apa-apa yang di langit dan yang di bumi, bahkan yang kalian tampakkan dari hati-hati kalian atau yang kalian sembunyikan, yuhasibkum, semua akan dihisab. Itu ketika turun ayat ini, Abdullah ibnu Umar melihat para sahabat, wabah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan syadidan, para sahabat menangis jadi menangis. Kenapa? Ya Rasul, ayat yang rasakan. Kalau hanya yang dihisabkan tampak wajar, tapi yang masa tukhfu tersembunyi dihisab juga, bagaimana? Lu biarkan lebih program tadi. Kalau yang tampak saja itu sudah apalagi
Maka Nabi Ibrahim marah, apakah kalian akan menjadi seperti orang Yahudi Nasrani? Wa qulu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah sebabnya ayat yang kedua 55286 ini ayat yang diturunkan sampai berkali-kali, termasuk yang didapat Nabi saat beliau sedang Isra Mi'raj. Ini perbendaharaan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini terdapat rukun iman 6. Ya, jadi Allah, Rasul telah beriman, begitu juga para sahabat, mereka tidak membeda-bedakan, mereka beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul. Ghufranaka ini iman kepada takdir qadar dan takdir qadar baik dan buruk. Jadi buruknya kalau kita punya program tidak bisa kita jalankan ya. Sedangkan wa ilaikal masir, kepadamu akan dikembalikan iman kepada hari akhir. Jadi itu masuk dalam kategori 6 rukun. Allah jazakumullah asal jazak bapak-bapak ibu sekalian. Itu dalam satu pembicaraan yang seperti ini, mohon maaf kalau misalkan sistematis karena ini kelemahan saya, tapi setidaknya mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang masalah amanah ini harus mendorong kita, menstimulasi kita agar kita menanamkan 10 akhlak hidup ini untuk memunculkan akhlak amanah. Dan ini harus menjadi konsen kita, karena tidak ada pendidikan yang terbaik kecuali dirumuskan Al-Quran. Surat Al-Baqarah 129, Surat Al-Baqarah 151, Surat Al-Imran 164, dan Surat Al-Jum'ah ayat 2, yaitu harus ada kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual inilah harus kita mulai bangun, yang menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memiliki moral, yaitu moral akhlak hidup tadi yang dimulai dari sini, akhirnya ihsan yang ke-10, insya Allah goalnya adalah aman. Insya Allah dengan itu semua kita akan memiliki, menghadirkan generasi-generasi salaf yang berperan hadir di muka bumi. Seperti perkataan Imam Malik, lantas umat tidak akan sholat awal dua. Umat ini tidak akan baik kecuali kita mengikuti cara yang telah dilakukan, ditempuh oleh umat terdahulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang dilakukan oleh Allah SWT yang salah dari saya, dan untuk menyampaikan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.